Skinalala papa papa papa. Skinalala papa papa papa. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini. Buat doa pagi online Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau selalu melawat setiap hati kami Tuhan. Biarkan melalui kesempatan ini Tuhan, banyak setiap kami Tuhan untuk mencari wajah Engkau, mencari hadirat-Mu lebih lagi. Jamah dan sentuh setiap hati kami Tuhan, sampai Engkau dapati hati kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau Tuhan dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Menyembah Yesus
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Oh haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Engkau Raja yang bertata, Hosana mulia. Kinara parase, kinara parambo, sekiranya la pa 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 pa, sidi di 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 di, sidi di 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 di, la pa 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 pa, sidi di 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 di, la pa 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 pa. Biarkan urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami Bapa, menyucikan setiap hati kami Tuhan, setiap hati kami yang terluka Bapa, sudah Engkau pulihkan Tuhan. Setiap kami yang mengalami beban berat Tuhan, sudah Engkau lepaskan Bapa. Setiap kami yang berduka cita Tuhan, sudah Engkau gantikan dengan sukacita yang baru Tuhan, dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kalau sebentar kami Tuhan mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dengan double porsinya Tuhan. Setiap apapun yang dia katakan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi Tuhan. Biarkan melalui firman ini Tuhan, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa, menjadi sumber jawaban setiap hati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi doa ibadah pagi secara online. Bulan September ini gereja Tuhan di tempat ini punya tema khotbah adalah restorasi iman. Pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Bagaimana salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa mengalami proses pengujian iman terus yang sangat berat sampai pada akhirnya apa yang dia imani, apa yang dia percaya digenapi oleh Tuhan. Namanya adalah Yusuf. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada saat itu Yusuf dijual sebagai budak. Ya, kita tahu ceritanya. Ya, sebelum ini Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa satu saat dia akan menjadi raja. Bahkan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya akan menyembah dia. Dan rupanya mimpi ini membuat saudara-saudaranya membenci dia. Sehingga mereka sampai hati menjual Yusuf sebagai budak. Yang namanya budak pada waktu itu Bapak Ibu Saudara tidak punya hak asasi sama sekali. HAM-nya itu dicabut. Berbeda dengan mungkin pembantu rumah tangga atau buruh pada saat ini. Ya, jauh berbeda. Nasib budak pada waktu itu jauh lebih buruk. Ya. Mereka tidak punya hak asasi. Mau disuruh kerja jam 7 pagi sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 12 malam, maka budak itu harus taat. Bahkan ketika dia harus dipukuli oleh tuannya, dia harus tetap taat. Ya, bahkan ketika dia harus dibunuh pun dia tidak boleh melawan. Itu budak pada zaman itu. Yusuf menerima janji Tuhan bahwa satu hari dia akan menjadi raja. Namun fakta dan kenyataan pada saat itu berbeda 180 derajat dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Bukannya jadi raja tetapi jadi budak. Dan dia akhirnya bekerja di rumah Potifar, seorang pegawai di istana Mesir. Kita akan buka ayat berikutnya di dalam Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal 39 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dari atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saat itu Yusuf bekerja di rumah Potifar, ya, pegawai istana Mesir. Dan apa yang terjadi? Kita lihat, dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Yusuf ini orang yang disertai Tuhan. Dan luar biasa sekali, orang yang disertai Tuhan
Apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat menjadi berhasil. Salah satu karakteristik ciri khas bahwa seseorang itu disertai oleh Tuhan adalah kemanapun orang ini berada selalu akan mendatangkan berkat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sekelilingnya. Saya ulangi sekali lagi. Ciri khas orang yang disertai Tuhan, ya, kemanapun orang ini pergi selalu mendatangkan berkat baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kita lihat Yusuf. Ketika Yusuf disertai Tuhan, bahkan Potifar bisa melihat Allah Israel itu menyertai Yusuf. Dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Maka kita akan melihat di dalam ayat yang kelima, ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara garis bawahi ayat ini, saudara. Ya, Tuhan tidak punya rencana untuk memberkati Potifar. Ya, tetapi karena Yusuf yang disertai Tuhan itu ada di dalam rumah Potifar, maka Tuhan memberkati Potifar karena kehadiran Yusuf di rumah Potifar. Di sini kita bisa melihat sekali lagi, orang yang disertai Tuhan kemanapun ia berada, kemanapun ia pergi, ia selalu mendatangkan berkat baik bagi dirinya maupun dari buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga Potifar mempercayakan semua harta kekayaannya, semua isi rumahnya diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola oleh Yusuf. Ya, namun ceritanya terus berlangsung. Rupanya ada proses yang harus dilewati oleh Yusuf. Ya, kita lihat ayat yang berikutnya, tetap dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi rupanya istri Potifar itu jatuh hati kepada Yusuf. Dan dia mengajak Yusuf untuk tidur bersama-sama. Namun kita bisa melihat sekali lagi Yusuf punya iman yang luar biasa kepada Allah Israel. Sehingga dia tetap teguh pada pendirinya untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak tidur dengan istri Potifar. Ya, jangan katakan istri Potifar itu sudah tante-tante. Ya, tidak, Bapak Ibu Saudara. Istri Potifar masih muda dan sangat-sangat cantik. Ya. Namun sekalipun demikian, ya, istri Potifar menggoda Yusuf sedemikian rupa, bahkan bukan cuma sekali. Firman Tuhan katakan, walaupun dari hari ke hari, ya, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mau melakukan bersetubuh dengan istri Potifar. Saudara bayangkan, Yusuf itu usianya 17 tahun. Kita tahu secara ilmiah, anak laki-laki usia 17 tahun, itu gairah seksualnya mencapai puncak-puncaknya. Namun sekalipun demikian, karena imannya kepada Allah Israel, Yusuf tetap pada pendiriannya untuk tidak berbuat dosa. Dia menolak sekalipun berkali-kali istri Potifar menggodanya. Sampai suatu ketika kelak, ketika di rumah cuma ada Yusuf dengan istri Potifar, maka istri Potifar mencoba dengan paksa untuk tidur dengan Yusuf. Dan pada akhirnya istri Potifar sempat membuka baju Yusuf dan Yusuf langsung melarikan diri. Berlari. Dan oleh sebab itu makanya istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Tetap dalam Kejadian pasal 39, kita baca ayat 20 sampai dengan ayat yang 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, pada akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf bahwa Yusuf akan memperkosa dirinya, sehingga oleh tuannya Potifar Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat Yusuf ini betul-betul cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan Yusuf demi untuk tidak berbuat dosa, demi untuk tidak berzina dengan istri Potifar, pada akhirnya justru dia dimasukkan ke dalam penjara. Sekali lagi di sini Yusuf dibanting, diproses, diuji. Bukankah kita seringkali mendengar, kalau engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, engkau hidup di dalam kekudusan, engkau hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Betul? Tetapi coba kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Demi Yusuf untuk tidak berzina dengan istri Potifar, demi Yusuf untuk tidak bersetubuh dengan istri Potifar, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Loh, apa yang salah? Yusuf hidup dalam kekudusan, Yusuf hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, dan karena Yusuf hidup mentaati perintah Tuhan, ya, hasilnya, akibatnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Namun sekali lagi saudara bisa melihat, sekalipun dia dimasukkan ke dalam penjara, iman Yusuf terhadap Allah Israel tidak goyah. Dia tetap percaya akan janji Tuhan, satu hari kelak nanti pasti akan digenapi di dalam hidupnya. Dan ketika Yusuf berada di dalam penjara, sekali lagi, orang yang disertai Tuhan, maka apapun yang dilakukan itu Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kepala penjara juga melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan, dan apapun yang dilakukan diberkati Tuhan dan menjadi berhasil. Sehingga kepala penjara itu mempercayakan, ya, semua narapidana di dalam penjara tersebut dalam pimpinan Yusuf. Kepala penjara memberikan kekuasaan untuk mengatur penjara tersebut di bawah kekuasaan Yusuf. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa orang yang disertai Tuhan akan mendatangkan berkat bagi dirinya maupun lingkungannya. Ya. Dan pada akhirnya ketika Fir'aun mendapatkan sebuah mimpi, ya, ketika orang-orang pandai, ahli-ahli jambi, tukang-tukang sihir di Mesir tidak bisa menyingkapkan arti mimpi daripada Fir'aun, maka Yusuf dipanggil Fir'aun. Dan pada akhirnya kita bisa melihat Yusuf berhasil mengartikan apa yang menjadi mimpi Fir'aun. Dan oleh karena keberhasilannya tersebut, pada akhirnya Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di dalam bangsa Mesir. Yusuf diberikan kekuasaan atas seluruh tanah Mesir untuk mengelola, mengatur semuanya. Dan Fir'aun berkata, hanya tahta inilah perbedaannya. Di sini kita bisa melihat, pada akhirnya Yusuf diangkat Tuhan demikian tinggi, dia menjadi raja. Dan pada akhirnya nanti kalau sudah melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, apa yang dia impikan bertahun-tahun sebelumnya, 13 tahun sebelumnya, itu digenapi oleh Tuhan. Semua saudara-saudara yang akan menyembah dia. Di sini kita bisa melihat bahwa kita belajar dari seorang Yusuf yang punya iman yang sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun saudara Anda berada. Ya, saya percaya iman kita akan mengalami pemulihan, iman kita akan mengalami restorasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.